Halo semuanya Infoers, kembali bersama saya Ajo Subargia di channel Ajo Info, channel yang membahas seputar informasi dan tutorial serta memberikan solusi bagi kalian tanpa debat kusir pastinya, oke? So, untuk kali ini saya sudah lama ya tidak mengupload video, sudah 2 bulan, cukup lama. Eh, Mungkin karena saya lagi sibuk dan lain hal. Oleh sebab itu untuk video yang kedua ini saya ingin membahas suatu jurusan yaitu hubungan internasional. Oleh sebab itu saya mengajak narasumber sekaligus sahabat saya yang pastinya mahasiswa hubungan internasional. Supaya saya tidak soto ya pastinya. Oke, kita perkenalkan. Halo, Halo. Bung Ajar. Ayo, Wah, Rahmat. luar Siap. biasa ini. Bagaimana kabar Bung Mantap. Rahmat? Alhamdulillah, Alhamdulillah, baik, baik. sangat baik, luar biasa. Sudah berapa lama di Gorontalo, Bung Rahmat? Kalau di Gorontalo sudah masuk sebulan lebih karena Sebulan. dari H-7 puasa udah di sini. Oh, udah di sini ya? Iya. Oh, iya, iya. Puasa. Bagaimana? Mungkin Gorontalo sekarang bagaimana Hmm, perbedaannya? pastinya lebih ramai Pasti ramai. dibanding tahun-tahun yang sebelumnya, terutama waktu masih kita sekolah dulu Oke, kan, oke. masih Siap. lebih ramai sekarang. Terus pembangunannya makin maju, di Makin mana maju, ya. udah makin banyak mall, maksudnya tempat-tempat pusat pertokoan. Oh iya. Ya itu lebih bagus sih di tahun-tahun yang selanjutnya ini. Oh, Mudah-mudahan iya. lebih berkembang lagi. Oh iya. Mungkin Ah. apa Infoers, kenapa saya tanya begitu? Karena Rahmat ini sedang kuliah di luar dan dia sudah lama meninggalkan Gorontalo. Jadi saya ingin tanya perbedaannya sejauh ini bagaimana. Dan Oke. alhamdulillah juga sudah lulus juga ya, Udah lulus, sama-sama ya. dengan Bung Azu juga. Iya, Ini alhamdulillah. sekarang kita udah memulai karir baru Iya, ya. siap, aman. Oke. Ini Bung Rahmat, Hmm. saya ingin membahas suatu jurusan. Mungkin ada teman-teman yang Hmm. pingin kuliah di jurusan hubungan internasional ya. Hmm. Jadi saya ingin menanyakan kepada Bung Rahmat. Kebetulan Oke. kan Bung Rahmat kan mahasiswa di Hmm. hubungan internasional ya. Iya, Ya, alhamdulillah siap. ya. Oke, mungkin yang pertanyaan yang saya ingin tanyakan, uh, apa itu hubungan internasional atau sering kita singkat HI ya? Iya, HI. Iya, oke. Oke, Bung Rahmat? Oke, jadi jurusan hubungan internasional atau jurusan HI itu salah satu jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau yang kita singkat Sospol. Ospol ya? Itu cabang dari Sospol juga. Ya. Ada beberapa jurusan yang ada di Sospol yang kita tahu, di mana ada jurusan ilmu komunikasi, ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan salah satunya ilmu hubungan internasional ini yang ada dalam lingkup Visipol. Ospol ya. Nah, memang untuk hubungan internasional sendiri belum banyak di universitas-universitas di Indonesia. Oh iya. Hanya beberapa saja yang ada jurusan HI. Makanya terkesan sedikit langka dibandingkan jurusan-jurusan yang lain karena Oh, iya. sedikit yang ada jurusan HI itu sendiri. Universitas. Mungkin apa ya, Mat? Untuk hubungan internasional itu dia lebih fokus pastinya di internasional tuh. Oh iya, Nah, iya itu juga. Mungkin ada dia semua negara atau hanya beberapa negara yang dipelajari yang dibahas oleh dosen di situ? Oke. Jadi pertama teman-teman sekalian juga mungkin kan sempat dengar ilmu pemerintahan. Apa sih bedanya dengan HI? Jadi kalau HI itu ruang lingkupnya itu memang kita membahas secara umum, politik secara umum. Tapi yang lebih ditekankan itu politiknya lebih ke internasional. Lebih ke Contohnya internasional. hubungan antar negara. Hmm. Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Amerika dan sebagainya. Itu ruang lingkupnya lebih ke internasional. Politik internasional. Kalau untuk jurusan-jurusan yang lain mungkin itu lebih ke bersifat domestik dalam ya. negeri. Jadi politik Indonesia yang dibahas Ya. tentang bagaimana sistem partai politik di Indonesia. Kalau hubungan internasional itu lebih keluar. Lebih keluar. Kita juga belajar tentang ekonomi juga, Ekonomi. jujur ekonomi, tapi ekonomi yang internasional. Internasional. Bukan ekonomi yang terlalu mendetail seperti ya membahas tentang rumus ataupun hal yang terdetail itu. Kita lebih ruang lingkupnya umum dan lebih internasional itu tadi. Internasional. Kita juga belajar hukum internasional. Jadi anak hukum pastinya yang dengar ini juga
Kami juga belajar hukum, tapi ruang lingkupnya lebih ke internasional, hukum internasional dan lain-lain sebagainya. Kita juga belajar sejarah juga, tapi sejarah yang lebih ke internasional. Ya. Semuanya serba internasional kalau di HI itu. Jadi selama ini untuk domestik tidak pernah dibahas ya? Proporsi kita kalau untuk domestik tetap kita bahas juga, terutama politik Indonesia, tapi mungkin 70-30 tentang dalam negeri, 70%-nya tentang luar, karena memang fokusnya kita belajar tentang yang internasional tadi itu sendiri. Ya. Jadi ini ya. Tetap gitu. Oke, mungkin Infoers pengen tahu Bung Rahmat kuliah di mana dan di daerah mana? Oke? Iya, jadi saya kuliah di Yogyakarta, ya di Jogja itu pada awal tahun 2012. Kebetulan saya dengan Ajo ini, Azhar ini, kita sama-sama dari SD sama-sama juga satu sekolah, SMP dan SMA. Terus pada waktu itu saya lulus, saya memutuskan untuk di Jogja. Kenapa di Jogja? Karena memang itu terkenal sebagai kota pelajar dan kampusnya memang terkenal kampus-kampus yang terakreditasi ya. Jadi secara kualitas ya insya Allah lebih baik lah dibandingkan daerah-daerah yang lainnya, tanpa mengurangi rasa hormat, tapi ya saya memilih Jogja dengan alasan itu tadi, dengan kualitas yang lebih baik. Kalau untuk kampusnya Bung Rahmat di mana? Iya, saya untuk S1-nya ya? saya kuliah HI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta atau disingkat UMY. Itu pada tahun 2012. Ya. Dan lulusnya kurang lebih tahun 2016 bulan Februari. Ya. Dan saya lanjut lagi kuliah HI juga di program S2 Magister di Universitas Gadjah Mada. Masih di Jogja juga, cuma lanjut ya. Jadi pindah kampus di UGM yang S2-nya. Jadi Rahmat ini sudah bergelar apa kalau untuk S2? Master ya, MA. Master of Art. Kalau untuk hubungan internasional jadi dia singkatannya MA. Ya, Master of Art. Jadi bukan MAI ya, bukan. Kita standar internasional kalau HI. Master apa tadi Bang? Master of Art. ART. Jadi seni ya. Seni. Maksudnya seni politik. Jadi gitu. Oh ya, mungkin Rahmat kan kuliah di luar. Mungkin teman-teman mau menanyakan bagaimana kehidupan di luar daerah, mungkin dari segi apa ya? Tinggal di kos bagaimana, mungkin Bung Rahmat kasih tips bagaimana bisa mengatur keuangan atau kehidupan di sana supaya lebih apa ya? Lebih baik ke depan. Teman-teman pengen tahu gimana? Iya, jadi teman-teman sekalian, pada waktu pertama kali ya hidup merantau atau hidup jauh dari orang tua, itu pasti kita dihadapkan dengan ini ya, pilihan kita mau ngapain aja di sana, di sana, terus apa yang harus kita persiapkan. Jadi hidup di Jogja itu alhamdulillah standar hidupnya memang lebih murah dibandingkan daerah-daerah lain, terutama kota-kota besar di Indonesia yang lain. Jadi secara budget atau keuangan kita bisa meminimalisir lah. Nah, tapi bukan cuma itu aja, tapi kita juga harus memanage bagaimana keuangan kita. Contohnya lebih bagus kalau kita tinggal di kos, itu kita lebih murah masak sendiri. Meskipun beli di luar juga murah, karena di Jogja juga terkenal dengan kota yang biaya hidupnya murah untuk mahasiswa, tapi lebih murah lagi kalau kita bisa masak sendiri. Gitu. Dan ya lebih ini aja, maksudnya banyak teman di kos, jadi biar kita bisa pinjeman teman lah, saya gitu. Jadi bisa bantu-bantu ya teman-teman di situ. Jadi tenang buat kalian teman-teman di Jogja, baik-baik ya, jadi bersosialisasi. Itu penting banget tuh buat kalau udah hidup jauh gitu. Mungkin Bung Rahmat, bagaimana Anda bisa kuliah di luar? Mungkin ada beasiswa yang Anda tempuh atau gimana? Oh iya. Sampai di Jogja sana. Jadi pertama kali kuliah di Jogja itu masih menggunakan biaya sendiri, biaya pribadi. Terus pada waktu semester 3 kalau nggak salah atau semester 4 itu
saya udah ngajuin beasiswa provinsi Provinsi. Provinsi Gorontalo waktu itu di dinas pendidikan Dikpora provinsi dan kota. Nah, alhamdulillah dapat beasiswa di semester 3 atau semester 4, saya juga kurang ingat pasti. Yang pasti saya di semester itu udah alhamdulillah dapat beasiswa dari dinas Dikpora. Jadi itu sedikit banyaknya membantulah untuk biaya kuliah dibandingkan full biaya sendiri atau dari orang tua. Oh iya. Gitu Bung Hajar. Mungkin untuk pendaftaran beasiswa itu kemarin offline atau online? Nah, itu waktu itu ya, Iya. itu lebih ke offline. Offline, Jadi ya. kita dengar info dari teman-teman yang ada di Gorontalo, terus kita tanyakan kepada ininya petugas dari dinasnya, terus kita ngajuin berkas. Berkas. Iya, kalau nggak salah waktu itu ya surat aktif kuliah, terus surat pengajuan diri untuk mengajukan permohonan beasiswa, Ya. dan berkas-berkas lainnya yang diperlukan. Perlukan. Kurang lebih itu. Yang penting infonya dulu kita dapatkan, kapan bukanya beasiswa itu, supaya kita nggak terlambat untuk mendaftarkan diri. Ya, apa aja syaratnya. Mungkin itu Bung Rahmat itu kan 4 tahun yang lalu. Ya. Mungkin sekarang sudah bersifat online, atau Bung Rahmat ada info-info kalau beasiswa sekarang sudah bisa online atau enggak ya? Iya, sebenarnya Bung Ajat, itu kalau beasiswa itu sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak. Cuma salah satunya mungkin dari dinas provinsi tadi. Dan sebenarnya kalian juga bisa dapat beasiswa dari sumber-sumber yang lain, dari online ataupun dari offline yang jalur yang lainnya. Cuma itu lebih ke kita sendiri yang harus aktif. Jadi kadang-kadang kita nggak dapat infonya karena memang keterbatasan ini tadi ya, kita kurang nyari ataupun kita belum dapat info yang terbaru mengenai beasiswa. Ya, itu tadi. Oke. Jadi untuk Bung Rahmat belum tahu ya situs-situs apanya? Bisa dibagi ya? Mungkin teman-teman pengen tahu. Iya. Kalau nggak salah untuk yang S1 juga bisa dari LPDP. Kalau nggak salah saya masih ingat itu LPDP juga melayani juga beasiswa. Terus yang lain-lain biasanya ada kok untuk dari perusahaan-perusahaan. Contohnya beasiswa Jarum ya. Bisa kalian searching juga, atau kalau nggak salah juga pernah ada beasiswa di kampus pun ini teman-teman sekalian. Kadang ada beasiswa yang disediakan oleh pihak kampus. Iya. Jadi kita tinggal pintar-pintar aja dapat informasi. Kapan sih ada beasiswa? Biasanya itu ada keringanan. Kalau nggak salah selama 2 semester. Selama 2 semester itu kalian bisa dapat beasiswa dari kampus. Jadi bebas biaya kampus. Iya, jadi itu yang dari kampus yang tanggung. Oke, mungkin ini pengen tahu infoers Bung Rahmat kuliah dari tahun berapa sampai tahun berapa untuk S1 dan S2-nya dari tahun berapa dan selama berapa tahun itu Bung Rahmat? Iya, waktu itu saya kuliahnya di tahun 2012. Startnya mulai dari bulan Agustus. Sampai dengan 2016. Jadi berapa tahun itu Bung Rahmat? 3,5 tahun, bahkan kurang dari 3,5 tahun, 3 tahun 4 bulan. Alhamdulillah saya udah lulus di S1. Dan saya lanjut lagi di tahun 2016 juga. Bulan Februari saya lulus S1. Bulan Juninya saya daftar S2 ya? Jadi saya kuliah lagi di 2016 juga, tapi bulan Agustus. Jadi saya langsung lanjut lagi. Selama kuliah itu Bung Rahmat mungkin ada mendapat predikat cum laude atau gimana? Iya, jadi alhamdulillah waktu saya lulus S1 saya termasuk di jajaran lulusan tercepat karena 3 tahun 4 bulan itu yang paling cepat periode untuk kelulusannya. Jadi alhamdulillah saya sebagai lulusan termasuk dalam jajaran tercepat sekaligus mendapat predikat cum laude tadi. Jadi itu yang jadi harus 2 ya Bung Rahmat, nilainya bagus sama jangka waktunya yang untuk cepat. Yang cum laude ya. Iya, jadi untuk yang cum laude itu harus punya, yang pertama itu tadi dia lulus cepat di bawah 4 tahun. Yang kedua dia harus punya nilai di atas 3,5 IP-nya di atas 3,5 sampai 4. Oh, di sana IP ya, bukan IPK ya? IPK itu tadi. IPK sama aja. Ya, IPK.
Oh, iya. Jadi di atas 3,5 itu dia bisa berpeluang mendapat predikat cum laude plus dia lulusnya di bawah 4 tahun atau lulus cepat itu bisa dapat. Oke, mungkin Bung Rahmat bisa bagi tips supaya gimana caranya kuliah bisa mendapat predikat cum laude di dunia Dunia kampus. dunia kampus pastinya, dan tinggal di kos lagi. Mungkin fokusnya itu apa, dia lebih fokus tinggal di kos atau apa di rumah, bagaimana? Beda Oke. Jadi untuk predikat cum laude itu sebenarnya harus dimulai dari awal ya, dari start kita mulai kuliah. Oh ya. Jadi sebenarnya di kuliah itu kita nggak butuh mahasiswa yang paling pintar sih sebenarnya Bung Ajar. Ini rahasianya ya. Orang mikir kan kalau untuk kuliah cepat selesai ataupun dapat predikat cum laude itu harus orang yang pintar. Sebenarnya pintar itu bukan kunci utama sebenarnya. Rajin. Yang paling pertama itu rajin. Orang rajin. Kalau di kuliah ya, ini teman-teman sekalian. Kalau di kuliah itu orang rajin itu bakal menang dibandingkan orang yang pintar. Orang yang pintar tapi malas-malesan, dia bisa lulus yang paling lama loh. Bahkan dia lulusnya bisa nggak cum laude. Atau bahkan lulusnya susah. Biarpun dia rajin. Karena apa itu Bung Rahmat? Karena kalau soal perkuliahan itu bukan cuma soal IQ-nya aja, tapi soal EQ ya, emosionalnya dia. Bagaimana dia dekat dengan dosen, terutama dosen itu ya yang paling kalian harus perhatikan. Karena kalau udah bermasalah dengan dosen, terutama masalah nilai ataupun jarang masuk, itu biasanya nilainya susah keluar. Kalaupun keluar, itu pasti nilainya kalau bukan C ya D. Jadi kita ngulang ataupun nilai kita yang nggak bakal maksimal, nggak dapat A. Beda kalau orang rajin. Kalau orang yang rajin sering masuk kelas ataupun sering ikut ujian ataupun dia sering ngerjain tugas-tugas kecil, itu pasti nilainya kalau bukan A ya B lah. Jadi bagus. Dari awal itu kita udah mulai ya rajin-rajin masuk aja lah. Kalau kalian nggak terlalu ngerti sama materinya, jangan masuk. Ini kesalahan dari mahasiswanya ya, kalau udah malas sama materinya ataupun dosennya udah bikin ngantuk atau nyebelin atau apalah, itu pasti mereka nggak masuk. Itu sebenarnya bikin rugi diri kita sendiri juga. Karena kalau kita nggak lulus, kita tetap masuk lagi ke mata kuliah yang sama yang kita nggak lulus tadi. Jadi ya udahlah, mending sekalian aja. Bosan tetap dijalani gitu. Jadi beda dengan yang dugaan saya yang konteksnya itu apa? Kalau misalnya tinggal di kos lebih fokus atau gimana ya, beda ya. Mungkin bukan salah satu faktor ya, Bung Rahmat. Iya, faktornya itu lebih ke rajinnya. Rajin aja. Terus yang tadi ya untuk kehidupan di kos itu tadi ya gimana? Apa tadi pertanyaannya? Mungkin sejauh ini kan ada perbandingan tinggal di kos dengan di rumah. Mungkin kalau di kos lebih fokus karena apa ya? Tidak sempat di dunia luar lah. Jadi fokusnya itu lebih ke pendidikan. Mungkin ada apa ya? Ada dampak itu Bung Rahmat. Apa ininya? Perbedaan tinggal di kos dan di rumah. Rumah. Lebih fokus kalau di kos atau gimana, atau sama aja? Dibandingkan. Ini konteksnya mahasiswa merantau atau gimana? Ya, mahasiswa merantau. Lebih bagus merantau atau enggak gitu maksudnya? Kalau menurut saya sih lebih bagus merantau ya. Karena kita kalau merantau itu kita belajar banyak banget teman-teman. Kita dari belajar gimana cara berhadapan dengan orang-orang baru. Terus ya pastinya kan karena sifat-sifat orang itu beda. Apapun itu. Terlebih lagi kalau kita udah di luar kota, kita kan pasti berhadapan dengan macam-macam daerah, bukan cuma dari Gorontalo aja. Kita bisa ketemu sama orang Sumatera, orang Kalimantan, Jawa ataupun daerah timur di Indonesia yang lain. Pokoknya semuanya udah campur baur lah kalau udah di luar itu. Jadi kita bakal, kalau kita masih baru ya pasti kita bakal kaget. Wah, kok ini beda banget ya sama kebiasaan yang kita sering temui di Gorontalo ataupun cara ngomongnya ataupun dalam bersikap dan lain-lain. Dan yang selain itu juga ini sih terutama kita bisa ngatur biaya hidup kita tadi. Kalau kita bisa belajar lebih menghemat, bener kayak gitu, hemat terutama itu. Oke, mungkin pengalaman saya pribadi menurut Rahmat untuk memperoleh nilai supaya lebih baik. Mungkin saat itu saya kurang informasi, jadi saya tidak tahu dampaknya nanti
sampai kenapa bisa mengulang mata Oh, kuliah. gitu ya. Ya, jadi mungkin saya tidak tahu Ah, apa nanti bisa mengulang karena kalau misalnya nggak rajin gitu, jadi nilainya kan buruk toh. Jadi berdampak harus diulang. Jadi mungkin saya kurang informasi. Mungkin teman-teman Infoers bisa gitu ya. ambil pengalaman saya. Jadi informasi itu penting ya pastinya. Oh, dulu gimana emangnya kalau ini? Eh, itu dia sih. Sempat. Jadi mungkin saya lalu itu tidak sempat ikut pertemuan. Aha. Jadi saya tidak tahu dampaknya sampai misalnya dampaknya kalau nilainya di bawah Mm-mm. itu akan mengulang. Oh. Jadi di situ saya agak terlambat ya untuk wisudanya 1 tahun. Jadi 1 tahun itu saya fokusnya itu mengulang mata kuliah. Oh, 1 Mungkin tahun fokus mengulang. Itu yang bikin Nah. lama tertunda ya, ini jadi ya. sampai 5 tahun bukannya 4 tahun. Jadi Oke, oke. itu akan berdampak Bung Rahmat. Hmm. Untuk semester 2 nanti mengulang, terus yang semester 4 pasti ada berkaitan. Jadi kita harus betul-betul mencari informasi seperti apa dunia kampus itu. Dan pastinya harus rajin ya, Bung Rahmat. Seperti Bung Rahmat bilang tadi. Ya, ya. Oke, mungkin Bung Rahmat dari semua jurusan Hmm. yang banyak di dunia ini, mengapa Bung Rahmat memilih hubungan internasional? Oke, jadi pertama banyak sih alasannya. Kalau dari saya pribadi ya, itu karena mungkin itu jurusan yang keren. Karena pertama kali saya dengar itu kan hubungan internasional. Jadi, wah ini kayaknya keren nih belajar banyak bahasa Inggris ini. Jadi saya waktu itu memang udah senang juga dengan jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Terus saya dengar ada jurusan HI waktu itu, orang tua juga turut menyarankan itu, ikut menyarankan juga. Terus saya pikir, wah ini kayaknya keren nih. Selain banyak bahasa Inggrisnya juga belajar tentang negara-negara lain nih. Jadi keren. Plus waktu itu juga ada salah satu keluarga saya, kakak sepupu saya, dia juga sebelumnya kuliahnya hubungan internasional. Jadi saya tertarik gitu buat ikut juga jurusan yang seperti dia. Dan dengar-dengar katanya dia itu memang sudah melanglang buana ke luar negeri. Jadi itu yang bikin saya tertarik gitu. Wah kayaknya keren nih, jalan-jalan nih kalau masuk jurusan ini. Kayak gitu. Jadi Bung Rahmat lebih prioritaskan ke luar negeri ya, supaya jalan-jalan ya. Iya, itu sebenarnya itu sih yang bikin saya tertarik itu. Jadi sebelumnya Bung Rahmat mungkin ada dampak kuliah di hubungan internasional dalam segi penguasaan bahasa. Mungkin Bung Rahmat sebelum masuk di sini belum tahu bahasa Inggris atau gimana, atau masih sedikit-sedikit, little. Aduh. Little. Iya, little ya pertama. Oke. Bisa tapi belum terlalu lancar ya kalau bisa dibilang. Terus karena masuk di HI itu kita nggak mau tetap dipaksakan dengan bahasa asing ya. Bahasa asing. Dari materi, terus buku-buku yang kita baca, terus dari interaksi juga dengan teman-teman pasti beda lah dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain. Saya yakin itu Bung Ajar. Jadi itu yang memaksa juga pada akhirnya terbiasa dengan jurusan HI itu sendiri. Jadi jurusan itu harus ada bahasa Inggris juga nyaman di hubungan internasional, bukan ya? Iya itu kalau di Pasti, HI iya ya, kalau di HI itu terutama HI UMI yang selama saya kuliah. Jadi ada HI itu terbagi atas dua. Ada yang jurusan hubungan internasional program reguler dan program internasional kelas. Jadi ada kelas reguler, ada kelas internasional. Nah, kelas reguler ini materi yang dibawakan selama kuliah itu berbahasa Indonesia. Materi yang dibawakan. Nah, yang dibawakan dosen ya, maksudnya penyampaian dosennya bahasa Indonesia. Tapi materi yang diambil itu dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau referensi buku, pasti dikasih buku-buku bahasa Inggris. Iya. Indonesia ada tapi ya cuma 1-2 lah gitu. Tapi yang lebih dominan dalam bentuk bahasa Inggris. Baik itu materinya dosen kalau maparin PowerPoint ataupun dia ngasih buku-buku, baca nih buku buat tugas. Pasti itu berbahasa Inggris. Kalau international class itu full bahasa Inggris. Jadi dosen masuk juga pasti bahasa Inggris. Untuk apa?
untuk kelompok berdebat juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Jadi Ya. full total Full, karena total. international class. Ya. Bahkan kalau international class itu ya wajar lah karena full bahasa Inggris jadi lebih mahal bayarnya karena kebanyakan international class itu dia dosennya datangan dari luar. Oh, udah keluar. Iya. Boleh. Iya, Boleh. boleh gitu. Entah dari Eropa, Amerika ataupun ya Australia, pokoknya rata-rata dari luar. Itu yang bikin biayanya lebih mahal dibandingkan kelas reguler. Ya, Tapi secara materi sama. sama ya. Ininya aja yang berbeda, bahasa pengantarnya yang berbeda Pengantar. dan dosen-dosen yang didatangkan juga berbeda. Itu Oke. Jadi secara logika ini kan jurusannya hubungan internasional. Pastinya untuk penggunaan bahasa pasti internasional kan. Logikanya gitu ya. Jadi ya harus tahu ya sekedar bahasa Inggris. iya, tapi Dan- buat kalian yang ngerasa aduh bahasa Inggrisku nggak bagus Ya. atau aku nggak lancar bahasa Inggrisku ya buruk lah, Ya. nggak bagus banget, nggak usah khawatir. Tetap Oh, teman-teman saya yang di HI terutama banyak kok yang memang bahasa Inggrisnya mulainya dari belum tahu. meskipun ya tahu dikit tapi Tahu dikit. mereka tetap masuk kok, bisa kok. Hmm. Yang paling penting dalam HI itu sebenarnya wawasannya soal dunia internasional. Soal bahasa itu ya dari nomor 2 karena bahasa juga bisa kita pelajari kan sewaktu kuliah, bisa sambil inilah ibaratnya sambil ditingkatkan. Tingkatkan. Yang paling penting itu tes kemampuan kalian dulu. Ya. Dites. Jadi Nggak usah nyerah, nggak usah fokus nyerah. aja. Jadi bisa. poin yang bisa diambil belajar dan niat. Belajar dan niat. Oke. Itu. Eh, Perbanyak baca-baca berita kalau anak HI gitu. Biasanya berita-berita yang up to date. siap. Oke, Bung Rahmat. Mungkin sebelum saya tutup ada Bung Rahmat yang ingin sampaikan atau mahasiswa yang calon mahasiswa yang pengen masuk di hubungan internasional atau mungkin ada mahasiswa pengen masuk di jurusan lain dia tapi mendengar cerita Anda Oh iya pengen iya. masuk di ini atau belum menemukan Mm-mm. sampai sejauh ini masih bingung dan akhirnya bisa menemukan. Oke. Oke. Jadi pertama-tama buat kalian yang belum tahu sama sekali apa sih itu HI. Jadi HI itu yang sudah dijelaskan dari awal tadi seperti apa jurusannya itu. Dan terus kalau kalian mikirnya oh kayaknya HI ini bagus nih prospeknya, entah jadi duta besar kayak diplomat ataupun kerja di luar negeri, itu bisa juga, tapi ruang lingkup HI nggak sekecil itu. HI itu bisa di mana aja sih ruang lingkupnya. Lebih umum juga bisa, mau kerja di perusahaan bisa, di instansi pemerintahan ataupun kerja jadi pebisnis juga bisa, jadi wirausahaan bisa. Yang penting ini soal keilmuannya aja. Mau jadi pengajar pun bisa, dosen HI juga bisa. Dan untuk ya kalau kalian yang merasa sudah terlanjur memilih jurusan lain terus kalian dengar HI terus tertarik, ya mending kalian pikir-pikir dulu. Karena yang pertama kalau kalian sudah terlanjur ikut kuliah karena otomatis dong tahun kelulusan kalian lebih lambat kan, karena kalian ngulang lagi. Jadi yakinkan dulu, mantapkan dulu, searching apa itu HI, dan kalau memang kalian suka ya silahkan untuk gabung di HI. Gitu. Oh ya, oke. Bung Rahmat, terima kasih sudah datang di percakapan ini. Mungkin bisa berguna untuk calon mahasiswa yang ingin masuk di hubungan internasional yang mencari info-info sejauh ini. Oke, mungkin untuk infoers yang pengen tanya-tanya seputar AI hubungan internasional, mungkin tulis di kolom komen ya. Nanti Bung Rahmat bisa menjawab pertanyaannya. Siap. Bisa. Oke, semuanya itu aja untuk video Ajo Info pastinya. Jangan lupa untuk like dan share video ini. Like dan share. Ya, apalagi teman kalian yang juga pengen masuk AI, share ya ke teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe pastinya untuk berlangganan karena itu gratis. Dan pastinya untuk mendapatkan notifikasi video yang baru saya bagikan. Oke? Terserah Anda ini ingin mensubscribe karena Ajo Info tidak memaksakan. Karena apa? Memaksakan itu tidak berkebun Rahmat. Oke? Luar biasa. Oke.
Makasih semuanya. Oke, Stay thank tune you. di Ajo Info. Stay tune di Pastinya. Ajo, pastinya. Oke.